Mitra SR12 Indonesia. Semoga apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat untuk semua perkembangan bisnis kita bersama. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, Kak Tari, mungkin hari ini kita tidak memperpanjang lebar ya. Saya sudah nggak sabar juga nih mau dengerin insight-insight dari Kak Tari ya. Ini juga tadi sudah ada yang menyapa, salam kenal Kak Tari, doain saya bisa terus berkembang dalam SR12. Amin ya. Semoga semuanya Amin. bisa dengan segera membangun bisnisnya dan menjadi distributor di SR12. Oke, Kak Amin, Tari amin, ya mungkin rabbal kita alamin. mulai dari ini dulu ya, dari aktivitas saat ini. Boleh dong Kak Tari di-spill-spill nih aktivitasnya apa saat ini? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam kenal ya semuanya Bapak, Ibu, Kakak, Adik. Saya Tari dari Makassar. Jadi Alhamdulillah Wow, ada di Makassar nih. Makassar. Jauh ya dari Pulau Jawa. Nah, Alhamdulillah Kak, sekarang saya aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga yang juga menjalankan Mhm. bisnis SR12. Oke, Alhamdulillah anak sudah 3 saat ini. Masya Allah. Iya, jadi selain jalan SR12, saya juga mengajar di salah satu kampus motivator di Makassar bersama Mhm. suami juga. Kampus apa itu Kak Tari kalau boleh tahu? Kampus Kahfi Wah, Motivator School Makassar. oke, berarti ini ya satu perguruan dengan Bapak Tuh Bagus ya, atau Iya, Om betul Bagus biasa sekali. kita sapa ya, Masya Allah. Betul. Sebagai IRT punya 3 anak, terus mengajar juga ya, Iya, tuh. Dan juga berbisnis. bisnis juga. Mantap. Ada tagline-nya dong, Pak Yusuf, macan macan sadis ya. Oh, macam sadis apa itu Kak Tari? Macan sadis itu mama cantik sadar bisnis, ya. Wow, Mama cantik sadar bisnis. Oke. Waduh, 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 sangar ya. Itu kalau misalnya dikatakan mungkin kayak gini. Kalau dipanggil macan sadis, wow, gitu kali ya. Roar. Oke, Mama cantik sadar bisnis. Kalau buat bapak-bapaknya ada nggak tuh Kak tadi? Ada. Kalau bapak-bapak apa ya? Belum ada tagline-nya apa ya? Bikin sendiri deh. Oh, bikin sendiri ya, bapak-bapak ditunggu ya. Kalau mamanya boleh nih diadopsi oleh seluruh daerah, mungkin boleh diadopsi ya Kak Tari ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Boleh, mak cantik sadar bisnis, macan sadis. Jadi Iya, bapak-bapak ditunggu nih untuk tagline dan juga jargonnya ya. Oke, menjalani ibu rumah tangga dengan 3 orang anak dan juga mengajar sekaligus menjalankan bisnis. Itu bagaimana cara membagi waktunya Kak Tari? Masya Allah. Ya, Alhamdulillah semua karena Allah mudahkan juga ya pastinya Pak Hmm. Yusuf. Tapi kalau misalkan untuk di SR12 memang saya kerjasama sama suami. Jadi nggak sendiri gitu ngejalaninnya. Kebetulan di sini Oke, sudah asar ya. Dan rumah saya depan masjid. Jadi ada ini Masya sudah Allah. baru selesai azan. Oke, perbedaan waktunya Nah, sekitar 1 jam ya. iya betul. Nah, jadi kalau untuk SR12, alhamdulillah kan sama-sama suami kerja sama. Jadi kalau Hmm. suami itu bagian lapangan, ibaratnya kalau saya Oke, bagian teknis, kayak bagian oke. order-order begitu. Kemudian ya pokoknya urusan ininya lah teknis keuangan, stok seperti itu. Hmm. Kemudian kalau Oke. untuk ngajar, alhamdulillah juga kan karena freelance ya, jadi nggak yang terikat waktu yang harus setiap hari gitu. Jadi paling Mhm. seminggu atau 2 kali seminggu mengajar, kemudian alhamdulillah juga fleksibel apa sama anak-anak gitu bisa dibawa juga Mhm. karena ada beberapa mahasiswa juga yang mau pegang juga sama anak-anak gitu. Karena kan saya memang nggak ada Mhm. ART gitu ya, jadi bener-bener Mhm. harus apa-apa semuanya dikerjain gitu berdua sama suami. Masya Allah. Jadi ini benar-benar ini ya mengadopsi kalau Bu Sandy itu kan punya pelatihan yang Iya, dilakukan memang rutin ya dalam setiap bulan itu temanya itu couplepreneur ya. iya, Nah, dibantu dengan suami Pak Demiatul Hakim dan ini juga diadopsi oleh Ibu Tari yang
memang full support berarti ya dari suaminya? Full dong. Full Karena kan ya support. bayangin aja kan, maksudnya anak-anak masih kecil-kecil, kayaknya kalau saya harus turun lapangan juga kan belum memungkinkan gitu ya. Tapi ya saya Oke. bisa kerjain yang bisa dikerjain dari rumah aja gitu. Kak. Usianya berapa anak-anak sekarang, Kak Tari? Ya, Usia anak-anak berapa sekarang? anak-anak yang pertama umur 4 tahun, yang Hmm. kedua 2 tahun, yang ketiga 7 bulan. Masya Allah, luar biasa ya. Iya, ini hasil dari ini kayaknya nih, hasil dari konsumsi gomilku juga kayaknya nih ya. Iya, kayaknya nih ya langsung gitu ya. Jadi saya takut-takut nih mau konsumsi manjakannya, saya takut nanti makin banyak nanti. Iya, 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 iya. Oke, oke. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan anaknya Alhamdulillah. semuanya membawa keberkahan untuk keluarga. Iya, Amin, amin, ya alhamdulillah. rabbal alamin. Oke. eh Berbicara tentang SR12 nih Kak Tari dan dengan aktivitas yang dilakukan. Ini di Makassar ini memang sejak pertama join sebagai mitra sudah dilakukan di Makassar atau mungkin sebelumnya dilakukan di daerah mana dan berpindah karena harus ini ya apa mengajar tadi atau Iya. seperti apa nih Kak? Oke, jadi sebelumnya Pak Yusuf saya itu udah kenal SR12 dari tahun 2017 waktu saya masih tinggal di Mhm. Ciputat. Jadi saya dulu tinggal di Oke, Ciputat. oke. Nah, dulu saya kenal dari senior kan, SR12, tapi dulu Mhm. hanya coba produk aja karena belum Hmm. belum kepingin untuk bisnis, dan itu saya masih kuliah. Jadi Mhm. kayak belum terlalu inilah ya untuk bisnis gitu. Jadi hanya pakai Oke, produk oke. aja dan alhamdulillah cocok. Dulu produk pertama yang saya pakai itu sabun kopi sama deodoran. Oke. Mm-mm. Kopi top ya sama dia. Ya. Jadi Oke. pas sudah pakai produk, alhamdulillah cocok kan, tapi memang belum Mhm. tertarik untuk jalanin bisnisnya gitu. Lama Oke. lama kemudian saya 2020 pindah ke Makassar. Nah, Mhm. alhamdulillah di Makassar, tapi kan sempat ini ya dulu ya karena ada COVID. Nah, kayaknya pas Mhm. zaman-zaman COVID itu kayaknya baru keluar Gomilku. Nah, itu Iya, baru betul. baru setelah keluar Gomilku itu baru booming di Makassar Iya. gitu. Kemudian Oh, ya berarti udah saat saya. Covid sudah pindah ke Makassar. Ya, jadi saya sebelum COVID itu udah pindah ke Makassar, baru Hmm. 3 bulan di Makassar, kena COVID. Nah, jadi dulu kayaknya baru VCO ya yang paling banyak dicari untuk zaman-zaman COVID Betul. itu. Dan Heeh. alhamdulillah setelah keluar Gomilku, baru nih kayak langsung inilah langsung naik lah gitu. Dan akhirnya saya coba juga itu Gomilku, suka semua satu keluarga, baru deh kita fokusin bisnisnya mulai tahun 2022 gitu, Kak. Oke. Jadi tahun 2022 baru fokus di bisnis. Iya, betul. Kalau bergabungnya tadi sorry di tahun berapa? Sama di 2022 juga, Januari Sama 2022. 2022. Iya. Jadi sempat Oke. vakum gitu, vakum karena pindah. Terus ya udah kan karena nggak pernah pakai lagi, akhirnya gabung lagi gitu dengan leader baru Hmm. gitu. Oke, oke. Berarti 2017 hanya sebagai konsumen saja ya. Iya, Oke, barulah di 2022 itu memulai fokus untuk ikut bergabung di dalam bisnisnya. iya betul. Kalau boleh tahu waktu itu apa yang membuat Kak Tari ini memantapkan untuk bisa bergabung di bisnis SR12? Oke. Jadi sebenarnya waktu saya pindah ke Makassar itu kan gimana ya, kayak pertama kalinya gitu kan saya merantau jauh dari orang tua, dan statusnya kan sudah menikah gitu. Sudah waktu itu saya pindah ke Makassar lagi hamil juga anak pertama. Oke, Jadi pas saya ke Makassar memang belum ada pekerjaan gitu karena oke. dapat amanah untuk mengajar di Makassar. Jadi ya Hmm. benar-benar inilah berjuang gitu dari awal. Nah, kemudian ya kita hanya mengandalkan tabungan gitu kan, simpanan gitu. Hmm. Tapi kan memang kita tidak terbiasa untuk minta gitu ya sama orang tua. Jadi benar-benar kita survive lah sendiri gitu. Sampai akhirnya Hmm. kita mikir apa ya kerjaan yang bisa dilakukan gitu. Tapi
tetap fleksibel waktunya gitu, nggak terikat yang harus berangkat pagi pulang sore gitu kan. Alhamdulillah ya saya lihat di SR12 ini jawabannya gitu, karena memang bisa fleksibel kan dilakukannya, bisa dari rumah juga, bisa online gitu. Jadi ya udah kita yakin nih insya Allah SR12 ini bisa jadi kendaraan kita lah untuk bisa bermanfaat juga untuk banyak. Oke, berarti 2022 memantapkan pilihan untuk bisa bergabung di SR12 karena ada peluang di mana tidak perlu mengeluarkan modal yang terlalu besar ya Ya di betul. awal ya. Oke. Saat pertama bergabung memutuskan untuk mengambil kesempatan di mana? Di reseller kah? Di Ya, subagen kah? pertamanya saya mau reseller dulu kan, karena sempat kenal produk SR12, cuman kan kayak belum tahu nih mau jual kemana gitu. Jadi awalnya mau reseller, kemudian pas ditawarkan sama alhamdulillah kan beberapa mahasiswa di Kahvi juga kan ada yang saya tawarkan gitu. Ternyata banyak yang mau gitu. Akhirnya kayak open PO dan alhamdulillah itu sampai untuk akad subagen. Nah, jadi Alhamdulillah. pas saya akad itu langsung akad subagen karena permintaan juga langsung banyak gitu kan dari teman-teman mahasiswa gitu. Jadi langsung kayak open PO, di order barangnya jadi langsung akad subagen di awal gitu. Oke, siap, siap, siap. Berarti 2022 di bulan apa kalau boleh tahu itu pertama Bulan kali Januari, bulan Januari. Januari ya? Iya. Januari. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk bisa langsung memantapkan jadi distributor? Saya waktu itu join Januari 2022 sebagai sub agen, kemudian bulan depannya Februari kalau nggak salah langsung naik agen. Oke. Kemudian di bulan Oktober, bulan November itu langsung dapat tiket satu distributor. Oke. November, Desember, Januari, jadi DU-nya itu Februari 2023. Februari 2023. Kurang lebih sekitar 1 tahun ya. Iya, 1 tahun. Untuk bisa bergabung dan resmi menjadi mitra SR12 di Iya, level betul. distributor. Oke. Kendala-kendala apa aja Kak Tari yang ditemukan pada saat ya mungkin beralih level ya, karena memang antara setiap level kan memiliki tantangannya masing-masing, punya tingkat kesulitannya tersendiri gitu ya. Nah ini bisa nggak di-share ke kita semua untuk kita bisa mengambil pelajaran dari Kak Tarin yang dimana bukan hanya fokus dalam bisnis ini saja, tetapi ada amanah untuk mengajar. Ini mengajar hanya sekadar mengajar atau berkaitan dengan operasional pengajaran juga? Oh ya, kalau untuk ngajar Kak, alhamdulillah kan ngajarnya di kampus ini ya, kampus non profit. Jadi memang kita ibaratnya mengabdikan diri untuk mengajar tanpa dibayar gitu. Jadi saya Oke. punya prinsip gitu Kak, maksudnya meskipun kita ngajar, jadi saya nggak mau mematok harga dari ngajar. Jadi untuk cari uangnya, untuk kehidupannya, ya kita dengan bisnis gitu. Jadi Oke. meluruskan niat supaya keikhlasan dalam mengajarnya itu tetap terjaga gitu. Oke. Jadi sebetulnya mengajar dulu ya, waktu itu di Makassar mengajar dulu, belum punya tabungan yang mencukupi mungkin, belum bergabung bisnis, tapi sudah meluangkan waktu untuk mengajar. Iya. Iya, dan itu berani ya diambil langkah itu ya. Ya, alhamdulillah. Karena ini sih alhamdulillah ya Alhamdulillah. ilmu dari Kahfi, mungkin beberapa mitra di SR12 kan yang khususnya di daerah Jabodetabek mungkin ada banyak yang kenal Kahfi ya. Jadi alhamdulillah apa berkat salah satunya ilmu dari Kahfi dari Om Bagus gitu ya. Tentang mindset sih yang pertama kali itu yang perlu Oke. dibenahi pertama kali itu adalah mindset, karena dari mindset itu bisa merubah kehidupan kita gitu. Jadi orang-orang juga banyak yang bertanya kok beraninya gitu kan merantau gitu tanpa ada pekerjaan gitu kan. Kalau kalau tempat tinggal kan alhamdulillah ada gitu kan, karena ada keluarga suami yang punya apa tempat tinggal di sini tapi memang nggak ditempati gitu, jadi kita ada di situ. Cuman kayak Oh untuk ya, ya. kelangsungan hidup gitu kan, alhamdulillah ya Iya bisa hidup betul. juga ya sampai hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. berarti tantangannya apa aja nih yang terbesar selama menjadi mitra dan Matanya berproses untuk menjadi distributor? Oke, jadi kalau dari awal join itu yang pasti pertama tantangannya karena pengiriman barang ya. Pengiriman barang Oke. itu kan leader saya itu kan Kak Adam, Coach Adam. Nah itu tinggalnya di Jakarta, sedangkan saya di Iya. Makassar.
Nah, jadi ya pas pertama-pertama itu memang kesulitan di pengiriman barang. Karena Mhm. kan ibaratnya kalau di Makassar ini alhamdulillah ya apa permintaannya cukup besar gitu. Apa repeat ordernya juga lumayan tinggi gitu. Jadi kita benar-benar harus Mhm. penuhi kebutuhan mitra, kebutuhan konsumen gitu. Jadi saya tuh diajarin untuk manajemen stok dan manajemen keuangannya gitu. Jadi harus jangan tunggu barang habis baru order gitu kan. Karena kan butuh Hmm. waktu perjalanan gitu kan. Ya. Kemudian juga ya itu tadi kayak mengelola tim gitu supaya timnya bertumbuh juga seperti apa. Jadi Hmm. tantangannya paling besar itu di awal ya pastinya dari barang ya, karena Oke. stok barang dulu kan belum ada gudang di Makassar. Jadi Ya. paling dekat itu dulu di Surabaya. Nah, Ya. dulu waktu belum zaman pakai aplikasi kayaknya nggak semudah sekarang mungkin ya order ininya. Mhm. Jadi kayak Ya. harus minimal berapa gitu kayaknya saya baru dikirim barang dan itu hampir seminggu baru sampai di Makassar perjalanannya. Hmm. Tapi Mhm. alhamdulillah sering berjalannya waktu kan akhirnya saya cari-cari link-link ekspedisi, link kapal Ya. gitu kan. Akhirnya dapet lah ekspedisi yang bisa 3 hari sampai dari Surabaya ke Makassar. Tapi itu dia tantangannya minimal harus 100 kilo ordernya. Jadi kayak harus paket besar gitu lah. Nah, di situ Hmm. yang memantapkan hati wah kayaknya memang harus sudah jadi distributor gitu karena memang orderannya kan supaya stok kita juga aman gitu nggak sedikit-sedikit belanjanya kan sayang di ongkirnya juga gitu kan. Jadi memang Hmm. kalau untuk di daerah kayaknya potensial sekali nih SR12 gitu, Kak. Oke, iya 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 iya. Karena mungkin belum banyak mitra yang tersebar di daerah sana ya. Jadi Iya, potensinya sangat betul. besar sekali untuk bisa kita ekspansi ke daerah-daerah tersebut. Oke, itu salah satu Iya, betul. kendala yang dialami dalam proses untuk menjadi distributor. Oke. Kalau kendala yang dialami saat sudah menjadi distributor. Oke. Saat Oke, sudah jadi apakah distributor, kendalanya iya. masih terkait ini juga ya, terkait stok barang juga. Karena Mhm. oh ya ini ya di Makassar kan Masya Allah karena gudangnya masih baru juga gitu. Dan barang-barang yang dikirim ke gudang Makassar juga kan kayaknya nggak mungkin nggak sebanyak di Pulau Jawa gitu ya. Jadi kayak bener-bener rebutan antar DU gitu. Jadi wah Masya Allah deh kayak war-war terus jadi harus pantau aplikasi gitu kan. Tantangannya di situ di ketersediaan barang. Jadi kita benar-benar kerjasama sama RSC gitu kayak misalkan di mana nih ada barang gitu. Jadi diusahakan gitu kan supaya dapat barang yang kita butuhkan gitu. Alhamdulillah sih RSC di Sulawesi kooperatif banget. Alhamdulillah. Masya Allah, ya Alhamdulillah ya. Bisa terus menunjang ya pertumbuhan bisnisnya dari Iya. Qatar ini. Oke. Selain barang, ada lagi nggak? Mungkin dari masalah tim atau dari masalah individu mungkin, atau mungkin ada permasalahan keluarga yang cukup ikut menarik Oke, konsentrasi yang lebih kalau dalam pada dari bisnis. kalau dari tim paling ini ya kebanyakan tuh tim-tim saya gitu apa Mhm. belum ini maksudnya belum berani untuk kayak stok barang gitu karena kan mungkin merasa Mhm. dekat ya dengan leadernya gitu jadi Ya. kayak ada yang order baru datang gitu di level manapun itu bahkan sampai agen gitu kan jadi Hmm. kayak ada yang order baru datang langsung ambil barang ke rumah kayak gitu karena kan saya memang tokonya Mhm. alhamdulillah sekarang di rumah jadi bisa Oke. terpantau juga gitu sambil ini kan dan ada alhamdulillah sekarang sudah ada admin juga yang bantu jadi untuk kayak Mhm. packing-packing udah bukan dikerjain sendiri lagi gitu. Oke. Lalu mengantisipasinya bagaimana untuk tim-tim yang kadang suka langsung ambil barangnya tapi mungkin bayarnya nanti gitu. Kalau udah kejual tuh gimana tuh? Ya pokoknya proses sih ya Pak Yusuf ya karena kan memang namanya di Mm-mm. Makassar mungkin budayanya beda gitu ya dengan di Pulau Jawa. Kayak memang perlu Mm-mm. pelan-pelan kayak gimana ngasih edukasinya gitu. Kalau misalkan kita eh, di jadi distributor tuh kan memang nggak bisa ngutang lah ibaratnya gitu kan ya kayak Ya, ambil betul barang di sekali. gudang kan kita harus bayar dulu baru barangnya di packing gitu. Ya tetap kita kasih Mm. edukasi, ya, selebihnya kita doakan gitu semoga terus bertumbuh karena kan kayak menjadi budaya sih kalau menurut saya kalau nggak diputus dari kita gitu karena akan terus Ya. turun temurun ke bawah gitu karena Mm-mm. dimudahkan di awal bisa jadi kan
ke bawah-bawahnya juga akan begitu gitu. Memang harus Iya. sabar dan terus diedukasi aja. Oke, itu berarti kendala yang kedua ya, selain dari stok barang yang mungkin butuh lebih cepat pergerakannya dalam Ya, melakukan pembelian dan juga mengatur siklusnya ya, kapan waktunya kita harus order dan berapa lama ya, waktu di perjalanan kita bisa harus sudah bisa menentukan waktu-waktu tersebut supaya iya jangan betul. sampai ada mitra-mitra kita pengen beli tapi ternyata kita kehabisan barang gitu yang Ya, sebenarnya barangnya masih di jalan gitu. Aduh, itu kan sangat sangat disayangkan. Nah, itu kendala yang pertama. Lalu kendala yang kedua ternyata nggak hanya sampai di situ, ternyata butuh juga ya edukasi yang kita lakukan terus-menerus kepada mitra agar para mitra ini membeli bukan 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 hitungan keluarga ya, karena kita berbisnis ini dengan orang lain kan sebagai mitra tentunya ya, bukan sebagai keluarga yang artinya ya kalau Anda mau mendapatkan barang ya Anda harus beli gitu. Jadi tidak selamanya bisa langsung ngambil dulu bayaran nanti gitu. Itu kan akan membuat kita jadi kesulitan juga. Oke, itu kendala yang kedua. Lalu kendala yang ya. lebih besar lagi mungkin ada nggak yang bisa Kak Tari ceritakan kepada teman-teman semua yang mungkin ternyata itu dialami oleh mereka juga dan bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Ya, oke. Kalau menurut saya sih mungkin memang garis besar apa ya, kenapa bisnis SR12 banyak yang nggak bertumbuh, mungkin salah satunya itu Mhm. yang tadi ya, manajemen keuangan dan manajemen stok. Oke. Kayaknya itu memang Oke. kayak core-nya banget gitu, intinya dari bisnis Hmm. ini gitu. Karena kalau misalkan kita ibaratnya kalau kata salah satu distributor saya itu namanya Bu Rostia ya, katanya the power of stock, kayak semakin banyak stok kita maka kita kan mengundang semakin banyak pelanggan gitu, pembeli yang akan datang gitu. Ibaratnya kita siapkan Oke. kolamnya dulu gitu. Kalau kita sudah siapkan kolamnya, insya Allah nanti ikan-ikannya pada datang gitu. Tapi kalau Oke. kita belum punya kolamnya, ya nggak ada yang datang nanti ikannya gitu. Ya kalau kita miaranya cuma di bak kecil ya ikannya hanya Iya, segitu-gitu aja ya. iya betul. Kita mau Dan beli ikannya lagi juga takut kesubuhan gitu kan. mm, sama ini sih paling ya Pak Yusuf untuk kayak pemula di bisnis SR12, paling ini kayak dari awal itu memang benar-benar pisahkan gitu keuangan antara R12 dan keuangan pribadi atau keuangan rumah tangga gitu ya. Jangan dicampur. Karena biasanya Oke. nih kalau misalkan kita senang di awal gitu ya, ih laku barangnya dapat untung langsung Ah, belanjain apa gitu kan. Padahal kan ya harusnya jadi start ke barang dulu kan. betul. Hmm. Jadi mungkin banyak perspektifnya yang kurang tepat gini Kak Arya. Mereka misalnya menjual barang laku 50.000, mungkin mereka menganggap bahwa 50.000 itu adalah keuntungan gitu ya. Ya, Padahal itu perlu diputar kembali untuk menjadi modal gitu. Apalagi yang memang masih merintis dari yang modalnya baru sedikit, nah itu perlu lebih dipahami kembali. iya betul. Proses alur seperti itu ya. Iya. Oke. Oke, kalau dari hal-hal yang lainnya mungkin ada kendala nggak Kak Tari untuk bahwasanya mungkin gini. Jalannya Sorry. apa ya? Mungkin kalau Coba aku mute terlebih dahulu ya Kak Tari ya. iya, Oke. Boleh Kak Tari diminta terlebih dahulu? Oke, oke. siap. Udah ini lagi ya. Oke. Mungkin kendala yang seperti ini Kak Tari. Duh, ini tuh hal terberat untuk saya jalankan selama berproses di SR12 ya. Artinya itu membuat Kak Tari itu pernah hampir memutuskan, udahlah, nggak usah bisnis aja lah, nggak usah dijalanin lagi lah, nggak usah diterusin lah. Pernah nggak merasa hal seperti itu terjadi dalam perjalanan bisnis ini? Ya, pernah Pak Oh, Yusuf. Karena pernah. apalagi kan ini ya di tahun ini gitu kan, alhamdulillah kan saya baru melahirkan anak yang ketiga gitu ya. Jadi sempat kayak mikir ya Allah kayak waktu kan bener-bener terbagi banget gitu antara SR12 gitu kan sama keluarga gitu. Kadang-kadang kalau kayak nggak kepegang semua kayak saya tuh kayak pengen satu hari nggak ngurusin SR12 gitu tapi kayak nggak bisa.
kayak nggak bisa gitu. Misalkan saya hari ini mau Iya. nyelesain cucian deh, mau nyelesain lipatan baju deh gitu. Hmm. Nggak bisa gitu, kayak bener-bener emang harus dijalani bareng-bareng gitu. Jadi saya sambil Oke. ngelipat baju gitu kan, sambil di sampingnya tetap ada HP di situ standby gitu kalau ada yang ngechat apa gitu kan. Kayak Hmm. gitu sih paling ininya ya tantangannya kalau ibu-ibu baru gitu kan, baru anaknya kan Hmm. bener-bener masih yang kecil-kecil yang masih harus dilayani semua, belum Hmm. mandiri gitu kan. Jadi ya di situ tantangan terberatnya gitu. Terus kan suami juga kan gak selalu ada di rumah. Jadi kan suami yang mobile gitu. Dan ya kayak gitulah tantangan luar Hmm. biasanya di rumah gitu. Oke. Jadi memang perlu membagi waktu dan membagi porsi, juga membagi status ya, Iya. sebagai seorang leader, sebagai seorang istri, dan juga sebagai seorang ibu. Masya Allah, keren banget ini. Eh, Alhamdulillah. Ya, artinya memang tantangan-tantangan tersebut saat ini sudah bisa dilalui satu persatu ya. Mulai dari Alhamdulillah. stok, mulai dari edukasi ke tim yang mungkin menggunakan seperti model pay letter gitu ya. Ngambil dulu bayaran nanti gitu. Dan juga aktivitas dan juga tugas yang harus perlu dibagi. Oke, luar biasa sekali Kak Tari. Nah, eh, kalau untuk hal yang mungkin sebelum bergabung di SR12 itu dirasa sulit untuk dicapai, untuk digapai, untuk didapat, tapi saat sudah bergabung di bisnis SR12 ada nggak perasaan kayak gini? Oh, dulu ternyata saya untuk mendapatkan ini tuh kayak susah ya, tapi setelah bergabung, alhamdulillah ini semuanya jadi mudah gitu untuk bisa didapatkan, untuk bisa digapai. Ada nggak hal-hal itu, Kak Tari, yang boleh Oke, kita siap. tahu nih? Ya, alhamdulillah ya wasilah SR12 terutama terkait finansial ya. Alhamdulillah Oke. semakin meningkat gitu. Alhamdulillah dari SR12 ini selama saya menabung keuntungan, ibaratnya bukan menabung gimana ya, maksudnya saya nggak beli-beli yang macam-macam gitu kan, benar-benar untuk kebutuhan aja, bukan untuk yang apa keinginan semata. Alhamdulillah bulan Juli kemarin saya sudah ini Kak, apa bangun rumah. Jadi di Alhamdulillah, Masya Makassar, alhamdulillah Allah. sudah bangun rumah dan ini jadinya rumahnya udah ada tokonya gitu. Jadi sudah ada Alhamdulillah. 2 kamar, kemudian ada toko juga Hmm. di situ. Dan itu Hmm. benar-benar dari SR12 gitu ya. Masya Alhamdulillah. Allah. Terus juga bisa inilah bisa self reward gitu kan sama suami karena kan suami kan memang yang Hmm. sering mobile. Jadi Hmm. alhamdulillah kemarin juga udah beli ini motor NMAX yang terbaru, cash. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi Oke. pokoknya motivasinya sekarang Bismillah apa-apa cash gitu ya. Kalau selama bisa Hmm. diusahakan insya Allah. Jadi memang harus Alhamdulillah. bersabar di awal gitu karena memang Hmm. kalau namanya bisnis itu nggak langsung kelihatan untungnya gitu kan. Memang kayak Hmm. membangun, menanam bibit dulu gitu kan dan panennya itu Betul. nggak langsung. Jadi memang benar-benar harus Ya. bersabar di awal, ya fokus dan jangan banyak beli yang macam-macam yang nggak penting gitu, yang benar-benar sesuai kebutuhan aja. Hmm. Dan apa pesannya juga kan kita memang ini ya bergayalah sesuai dengan isi dompetmu gitu lah, jangan melebihi dari isi dompet gitu, jangan jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu. Alhamdulillah sih Kak Betul. itu yang pencapaian di tahun ini yang sudah Oke, di tahun ini. ini setelah SR12. Dan juga mungkin sekarang kalau mau beli apa gitu ya, alhamdulillah bisa anak-anak butuh apa gitu kan untuk sekolahnya kan Hmm. alhamdulillah anak pertama saya kan udah TK. Itu juga bisa Hmm. masuk di TK yang lumayan gitu ya, yang biayanya Oke. juga lumayan tapi alhamdulillah sekarang ada SR12 jadi bisa tercover kayak gitu. Ya, Kebutuhan artinya keluarga juga. pendidikan yang terbaik juga Iya, diharapkan untuk bisa betul. didapat oleh anak-anak Iya, ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu ada lagi Kak Tari? Ya, itu aja paling nanti dreamnya ya ke depannya Nanti semoga bisa, dreamnya dibuat lagi lebih besar lagi ya untuk iya, membantu bisa sekolahmu juga ya. umroh Iya. gitu kan, bisa haji insya Allah. Amin, Masalah amin. S12. Memang kan start kehidupan setiap orang kan berbeda-beda ya. Ada Ya, yang mungkin startnya dari 15 kilometer, ada mungkin yang dari 100 kilometer, ada mungkin yang dari minus kilometer iya, bahkan mungkin ada. Jadi start manusia berbeda-beda namun pencapaian yang dirasa itu
sebagai apresiasi terhadap diri sendiri tentunya sangat menyenangkan ya Kak Tari ya. Iya. Betul. Mungkin dari hal yang sebelumnya belum pernah terbayangkan kalau seperti contohnya Kak Tari ya. Untuk membangun rumah, mungkin tadinya belum terbayangkan karena tadi kan Iya. disampaikan tahun 2022 eh, belum punya bisnis apa-apa, terus belum tahu harus gimana dan ketika mengawalinya itu memang didasarkan karena kebutuhan gitu ya, Iya, karena betul. kebutuhan finansial ya 2022 berproses menjadi distributor dan alhamdulillah sudah bisa membangun rumah ya dan ini semuanya dengan cash ya berarti ya. Alhamdulillah, tanpa hutang, tanpa riba. Alhamdulillah tanpa hutang tanpa riba dan juga membeli motor NMAX Alhamdulillah. terbaru tanpa hutang dan juga tanpa riba. Ini sebetulnya sebuah apresiasi yang sangat luar biasa ya karena start dari yang sangat membutuhkan finansial pada saat itu sampai bingung mau ngapain dan ngelihat ternyata ada potensi yang besar di SR12. Iya, Artinya benar. kan ini sudah jauh dari start dan sudah melampaui jarak yang luar biasa. Dan teman-teman tentunya di sini juga bisa mencontoh hal ini ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah punya rumah mungkin, ada yang sudah punya kendaraan mungkin. Cuman dari situ bisa mengukur seberapa jauh teman-teman mau membuat kolam ikannya ya. Iya. Gitu. Mau seberapa besar dibuatnya, mau seberapa luas ikan yang akan ditampung di dalamnya itu tergantung dari teman-teman semua. Dan ini sangat berkaitan dengan mindset ya Kak Taria. Iya, betul. Jadi kalau saya Oke. boleh pesan ya Pak Yusuf untuk teman-teman yang baru mulai bisnis SR12, itu yang pertama Mhm. sebelum kita mulai bisnis adalah perbaiki dulu mindset kita. Karena Oke. beberapa ada yang kayak misalkan coba-coba gitu ya posting, baru berapa Mhm. kali posting, kemudian gak ada yang nanya, gak ada yang apa, akhirnya dia down, berhenti gitu kan. Iya. Terus saya mikir ya, emangnya kita siapa gitu kan, yang kayak kita Oh, jualan oke langsung oke. ada yang beli gitu kan, terkenal juga enggak gitu kan. Nah, jadi Selebgram bukan ya. iya, selebgram bukan, artis bukan, masa mau langsung dibeli gitu. Nah, makanya. Jadi kayak Kadang kita bener-bener, sudah endorse artis aja masih butuh waktu. iya, benar. Mhm. Jadi memang nggak ada yang instan ya di dunia ini, semuanya butuh proses dan butuh kesabaran dan memang kita harus Mhm. benar-benar perbaiki mindset kita, jangan sampai kita eh, apa benar-benar maunya instan yang langsung kayak ngelihat misalkan kita ngelihat teman kita tim yang lain atau leader kita atau siapa yang kayak, Mhm. kok dia kok cepet banget ya pencapaiannya gitu. Kita jangan Ya, tanya hasilnya, tapi apa yang dia lakukan di balik itu sehingga dia bisa mendapatkan hasil-hasil yang menurut kita itu luar biasa gitu. Jadi kita tanya prosesnya seperti betul. apa gitu kan. Dan mungkin dia ada juga kayak jalur ikhtiarnya gitu kan, di ikhtiar jalur langit, jalur bumi gitu kan. Iya, Nggak tahu gitu. Karena kan kadang-kadang orang maunya langsung hasilnya aja gitu kan tanpa nggak mau iya. bersusahnya gitu. Mm-mm. Padahal kita nggak pernah tahu bagaimana proses yang dilalui, Iya, proses yang betul. dijalani ya. Sesakit apa mereka menjalaninya, kita nggak pernah tahu Betul. gitu ya. Mm-mm. Jadi memang pesan saya juga jangan pernah membanding-bandingkan leader Anda dengan leader yang Iya, lainnya betul, ya. jangan. Karena mereka punya prosesnya masing-masing dan setiap proses itu pastinya punya kelebihan, punya nilai positif, punya hal-hal yang bisa Anda ambil dan Anda ikuti gitu Iya, ya. betul. Oke. Ini ada yang Kalau nanya boleh nih, Pak Yusuf di chat. yang nanya ini banyak banget ya. Ini contohnya kayak Ibu Tika Mindari. Gimana solusi atau motivasi kalau yang terkendala modal? Nah, ini yang Modal. pertama nih. Mungkin ini agak agak berkaitan sekali Kak dengan apa yang Kak Tari jalani ya. Iya. Eh, Waktu itu butuh sekali kebutuhan finansial dan alhamdulillah sudah dilalui dan itu bagaimana Kak Tari? Kita coba menjawab pertanyaan dari Ibu Tika Mindari Oke. ini. Siap. Hmm. Untuk Kak Tika ya. Ya. Solusi terkait modal, kalau saya dulu alhamdulillah pertama itu memang open PO ya. Jadi apa kita Eh, tawarkan dulu, memang kita posting dulu, kemudian kita bangun kedekatan gitu ya, sama minimal di hmm. kontak WhatsApp kita deh, karena kan di kontak WhatsApp itu kan yang nyimpen nomor kita juga ya. Jadi kayak Ya, misalkan kita bisa lihat statusnya orang itu karena orang itu simpen nomor kita, berarti itu ada kedekatan. Kalau menurut saya gitu. Jadi betul. mulai dari yang terdekat dulu yaitu dari WhatsApp gitu. Karena kalau misalkan kita kayak terlalu jauh ya, kalau misalkan ke Facebook atau Instagram itu kan belum tentu semuanya kenal Hmm. dengan kita gitu. Nah, jadi Oke. bangun kedekatan, kemudian kita
kalau saya tuh tawarkan ke produknya, manfaat produknya dulu gitu. Jadi jangan langsung nawarin untuk beli gitu. Jadi saya gali dulu apa kebutuhannya. Misalkan dia punya anak susah makan gitu, wah kayaknya bisa nih dikasih Gomilku Ya. gitu. Kadang kalau misalkan ini kalau alhamdulillah sekarang semenjak ada saset ya, jadi saya bisa kasih tester yang saset gitu kan. Coba aja dulu kalau Oke. misalkan nanti cocok, baru bisa beli yang kotaknya gitu atau yang beli satu pak gitu. Jadi kalau di awal memang kayak gitu, bangun kedekatan Oke. dulu, kemudian bisa mulai dari open PO. Dan kalau misalkan Mhm. memang kita nggak ada modalnya bener-bener nggak ada banget atau sebenarnya ada tapi nggak diadain gitu ya. Karena biasanya ada kan yang kayak ditahan-tahan gitu kan, maksudnya sebenarnya ada tabungannya gitu tapi nggak mau dipakai gitu kan. Kalau saya lihat lihat Sayang-sayang dari kali ya. peluangnya, lihat dari peluangnya kalau misal kira-kira yakin dengan bisnis SR12 ini bisa berkembang, itu saya berani maksudnya kayak pakai uang tabungan misalkan gitu ya. Dan memang kita Mhm. komit berapa bulan nih kita harus balikin gitu. Atau Oke. kalau misalkan ada juga teman DU saya itu salah satunya Bu Dokter Farida pernah cerita katanya Mhm. pinjam uang gitu misalkan kayak sama saudara tapi misalkan pakai akadnya apa nih akad bagi Ah. hasil kayak gimana gitu ya saya belum paham juga nanti silakan dipelajari jadi memang bisa seperti itu selama kita yakin dengan bisnis ini jadi jangan sampai kalau kita udah keluar modal nih setengah-setengah jalaninnya gitu kan Oke. jadi memang modal itu nggak mesti besar gitu karena saya juga dulu mulainya dari modal 2 juta untuk Oh. sub agen itu kan karena kan langsung open Ah. pay beberapa pesanan mitra jadi langsung dibayar jadi saya tinggal nambah 2 juta gitu untuk nutupinnya nah kemudian pas saya Mhm. naik agen saya nambah kalau nggak salah sekitar 5 juta dan itu sih alhamdulillah udah kembali gitu jadi selama berapa bulan memang kita harus rapi juga keuangannya gitu supaya bisa kelihatan pertumbuhan bisnis kita pertumbuhan profitnya jangan hanya sekedar omsetnya aja yang tumbuh tapi profitnya nggak ada gitu. Iya. Ya, karena kan memang Oke. kita kan bisnis kalau memang benar-benar untuk mencari ini ya finansial gitu kan, memang harus Mhm. rapi gitu keuangannya. Kecuali kalau memang Mhm. emang mau ini, yang nggak serius ya pasti ya gitu deh, nggak dicatat gitu kan. Oke, oke. Iya. Jadi menjawab pertanyaan dari Ibu Tika Mindari ya tadi ya, bagaimana solusinya kalau nggak punya modal, Anda bisa melakukan prosesnya dengan cara open pre-order ya. Jadi dikumpulkan dulu dananya, kalau sudah terkumpul baru Anda belikan produknya. Baik itu ke leadernya ataupun kalau misalnya Anda sudah menjadi distributor nanti pembeliannya langsung dipesan. Ya, itu bisa jadi seperti itu. Jadi dilakukan dengan secara pre-order seperti itu. Karena nggak semua orang punya modal besar, betul. Betul. Terus gimana Kak tips simple ngelola keuangan untuk yang baru mulai? Oh, ini mungkin lebih kepada pemisahan ya, mana yang Iya, menjadi profit, dipisahkan. mana yang menjadi omset seperti itu. Jadi kalau Kalau saya misalnya dulu ini apa mulainya itu saya dari pertama kali ikut SR12, alhamdulillah sama leader saya memang langsung disuruh buat rekening sendiri khusus untuk keluar masuknya uang SR12. Jadi kan saya oke. punya misalnya kita punya beberapa ATM. Nah, itu nanti orang bayar ke ATM manapun tetap kita harus masukkan ke rekening SR12 kita gitu. Jadi Oke, siap satu pintu siap. semuanya kayak gitu kalau misalkan Hmm. terkendala di biaya admin segala macam ya udah download Flip kan sekarang udah banyak gitu kan Ah, atau pakai iya Dana iya, atau pakai Pay pokoknya ya banyak cara untuk bisa nggak kena admin gitu kan. Terus kalau ada betul. yang bayar cash, bayar tunai itu ya kita kumpulin sampai bisa dimasukin ke ATM gitu. Hmm. Jadi memang benar-benar harus dipisahkan ya keuangannya jangan digabung karena nggak kelihatan Betul. nanti. Jangan sampai Hmm. kita banyak orderan tapi nggak ada untungnya gitu. Iya, Padahal kita seperti untungnya kayak dipakai sendiri. iya, jangan sampai kita yang jadi tuyulnya ya. Jadi sebenarnya kita yang pakai tapi nggak kerasa gitu kan. Iya, Jadi kita yang jadi tuyul dari bisnis kita sendiri. Kadang anak sekolah butuh jajan, kita ambil dari situ. iya. Anak butuh apa, ambil dari situ. Ya jangan sampai seperti itu. Jadi Bu Tika memang perlu untuk memisahkan antara pemasukan dan pengeluaran dalam bisnis maupun pengeluaran dan pemasukan yang kita gunakan untuk operasional dalam kehidupan sehari-hari baik itu untuk bayar listrik, bayar
admin misalnya, beli-beli kebutuhan untuk bubble wrap dan lain-lain Betul. ya. Itu perlu dipisahkan seperti itu. Oke, semoga menjawab pertanyaan Ibu Tika Mindari ya. Terus ada dari Ibu Salsa Kurnia, izin bertanya Kak. Menurut Kak Tari, bagaimana manajemen waktu yang Kakak lakukan selama ini? Kebetulan saya seorang mahasiswi. Masya Allah, ini keren banget nih mahasiswi. Ya Mbak Salsa ya, mahasiswi sudah mulai bergabung, artinya sudah melek dengan dunia entrepreneur ya. Karena banyak Bisnis ya. mahasiswa-mahasiswi di luar sana yang masih mengandalkan biaya dari orang tuanya. Nah, ini keren, Kak Salsa sudah Ya. berani untuk menjalankan bisnis. Kita dengerin langsung nih dari Kak Tari. Karena waktu itu masih selaku mahasiswi juga ya, Oke. ketika bergabung. Oke, silakan Iya, Kak Tari. betul. Keren banget nih kalau udah melek melek bisnis ya dari usia muda gitu. Malah kalau menurut saya selagi masih mahasiswa itu udah enak banget ya sebelum kita ibaratnya kan kalau udah apa berkeluarga, udah punya anak baru Berkeluarga. mulai itu terasanya beda. Iya, justru itu udah peluang banget saat kita masih mahasiswi, masih free, masih kita hanya mengurus diri kita sendiri lah ibaratnya. Dan itu menurut saya waktunya akan sangat banyak selama kita bisa memanage dengan baik. Misalkan saat waktunya kuliah, kapan, bikin tugas gitu kan. Mungkin kalau misalkan ada yang organisasi, itu benar-benar dipisahkan, benar-benar kita buat time schedule-nya per hari seperti apa, kapan kita ngurusin SR12 gitu. Apalagi kalau misalkan apa untuk pemula misalkan baru reseller itu kan masih bisa kepegang ya. Ntar lama-lama kalau Ya. misalkan sudah kita naik agen, misalkan orderan semakin banyak dan kita dirasa nggak bisa lagi nih menghandle sendiri, itu bisa banget untuk mulai cari admin untuk membantu pergerakan SR12 kita. Jangan sampai nanti ibaratnya karena kesibukan kita sebagai mahasiswa di kuliah, akhirnya SR12-nya kan keteteran, nggak kehandle, sedangkan banyak konsumen yang minta, banyak mitra yang cari. Jangan sampai kita menzolimi mereka lah ibaratnya. Jadi supaya dapat dodonya makanya kita delegasikan ke orang lain gitu. Kalau misalkan memang kita udah nggak bisa pegang sendiri gitu. Tapi selama masih bisa pegang sendiri, yang penting manajemen waktunya aja diperbaiki kayak ya kurangilah kayak yang main-mainnya gitu kan. Benar-benar fokus gitu apa yang Ya. prioritas itu diutamakan gitu. Tapi kalau sudah semua selesai baru boleh kita untuk diri kita sendiri me time atau mau Ya. sama teman-teman gitu. Self Yang reward penting lah tahu ya. diri lah prioritas. Oke, jadi kita yang paling tahu dan paling mengerti kapan kita harus menentukan waktu-waktu untuk kita gunakan secara prioritasnya ya. Ya, Kalau betul. masih menjadi seorang mahasiswa itu adalah waktu yang sangat enak karena Iya, memang belum dibuntutin ya iya. dengan Belum ada anak-anak, buntutnya. belum ada buntutnya. Apalagi kalau anak udah sekolah ya, kita perlu menyesuaikan waktu jalan-jalannya bareng anak sekolah gitu kan. Iya, Gitu. Nah, ini waktu yang tepat untuk Kak Salsa berarti ya, Kak Salsa Kurnia untuk menentukan dan Andalah yang membuat skala prioritasnya. iya, Kira-kira untuk durasi dalam kampus berapa lama, berapa waktu yang Anda butuhkan, lalu misalnya Anda bergerak di dunia organisasi atau sebagai aktivis kampus, itu juga Anda tentukan ya. Karena memang terkadang ada beberapa orang yang keasikan dengan dunianya sendiri ya, apalagi di dunia kampus ya. Ada yang mereka mungkin terlalu banyak menghabiskan waktu di dalam organisasi sehingga lupa apa yang menjadi skala prioritasnya. Ada yang mungkin iya, terlalu asik dalam dunia akademiknya, atau juga ada juga yang terlalu asik dengan dunia bisnisnya gitu. Nah, ini semua perlu berjalan berbarengan karena jangan sampai salah satu di antara prioritas tadi menjadi terbengkalai gitu. iya, Nah, kalau betul. Kak Tari sendiri berarti ada nggak treatment khusus atau pembagian waktu khusus misalnya, oh hari ini saya selama sekian jam untuk bisnis, sekian jam untuk keluarga, sekian jam untuk waktu mengajar gitu-gitu, ada nggak treatment khususnya atau berjalan begitu saja? Oke, kalau ini kalau sehari-hari, kalau Mhm. untuk ngurusin SR12 memang saya nggak ada waktu khusus gitu ya, karena kan memang Oke. anak-anak masih butuh saya gitu kan secara Hmm. 100% lah gitu kan, apalagi yang masih bayi. Oke. Jadi bener-bener seluangnya kayak misalkan saya sambil nyusuin anak bisa saya bales chat.
Bisa saya Hmm. misalkan order di gudang gitu kan. Pokoknya segala yang bisa saya lakukan di HP itu biasanya saya kerjain saat saya lagi menyusui. Karena kan Oke. pas lagi menyusui itu kan ibaratnya benar-benar saya fokus gitu kan. Iya. Nah, kemudian kalau yang kayak apa ngurusin di toko kan alhamdulillah sudah dibantu sama admin. Ya. Jadi paling saya ngecek aja misalkan ada yang orderan saya teruskan aja kayak gitu misalkan mau dikirimin mau di Gojek mau di apa atau pesanan Shopee itu semuanya udah di handle sama admin. Tapi kalau yang masih harus saya sendiri kayak misalkan keuangan tadi itu kan kayak misalkan saya mau nagih gitu kan mau nagih ke siapa gitu itu biasanya saya lakukan saat lagi itu lagi senggang gitu kan. Oh, pas anak-anak sudah tidur baru saya biasanya ngerekap omset misalkan kayak gitu ngerekap omset Oke. tim gitu kan siapa nih kira-kira yang mau naik level kayak gitu. Kayak Oke. gitu sih Kak. Ya, jadi sebetulnya treatment khusus nggak ada, tapi memang kalau saya perhatikan ini butuh komitmen yang sangat tinggi ya. Iya, Karena kan beberapa mungkin dari antara kita merasa gini, oh tadi udah capek nih main sama anak, sekarang waktunya menyusui atau sedang waktu-waktu anak tidur, ini waktunya gua nih buat main HP lah atau apalah. Kadang kan ada orang iya, yang seperti itu ya. ya Nah, betul. tapi dengan komitmen yang kita lakukan, justru di waktu-waktu tersebutlah kita gunakan untuk bisa fokus di dalam bisnis SR12. Iya, Jadi sebetulnya treatment khusus dari manajemen waktunya tidak ada, tapi saya lebih fokusnya mungkin ini sebagai komitmen diri kita terhadap apa yang kita jalankan dalam bisnis iya, SR12 ini. Gitu ya Kak Tari dan betul juga Kak sekali. Salsa Kurnia ya. Oke, semoga Kak Salsa juga bisa komitmen terhadap waktunya. Oke, jam sekian, di jam-jam sekian saya ada mata kuliah, saya harus masuk, tapi di luar jam tersebut saya bisa meluangkan waktu untuk Ya, SR12. Karena pada hakikatnya memang bisnis ini kan sefleksibel itu ya Kak Tari ya. iya betul. Oke, luar biasa sekali jawabannya Kak Tari. Kita coba move ke pertanyaan yang selanjutnya dari siapa nih? Dari Rahma. Salam kenal Kak Tari, saya Rahma dari Bogor mau tanya, gimana Kak Tari cara bina timnya bertumbuh selain dari jangan ngutang kalau order? Strategi bisnisnya gimana Kak? Offline-nya Kak? Nah, ini kita belum Oke, bahas nih, apakah dari offline ataukah dari online nih? Gitu ya. oke. Terima kasih, salam kenal. Siapa ini Kak Rahma dari Bogor juga nih. Ya, Saya Kak juga orang Rahma. Bogor nih. Wah, iya, orang Cibinong ya? Saya orang Cilengsi. Oh, Cilengsi, oh iya orang Cilengsi. Saya orang Cilengsi yang terdampar di Makassar. Oke, oke. Ya, Kak Rahma, jadi kalau untuk Bina Tim memang kalau saya sih ini ya, kita punya mitra-mitra yang memang prioritas gitu. Misalkan prioritas ini adalah bukan berarti kita nggak memperhatikan mitra, tapi kan memang ada yang kayak mau diajarin, ada yang nggak mau lah ibaratnya kayak masa mungkin dia belum dapat why-nya seperti apa di bisnis ini. Nah itu kita nggak terlalu memaksa gitu. Saya nggak mau terlalu memaksa ntar kayak ah dikejar-kejar mulu nih saya males. Ntar kan ujung-ujungnya dia takutnya lari gitu kan. Jadi saya memang lihat nih siapa kira-kira mitra yang prioritas mau dibantu, mau diajarin yang teachable lah istilahnya gitu. Yang mau manut mentor katanya gitu kan. Nah, jadi Nah, benar-benar nih kita dampingi kalau yang benar-benar mau bertumbuh kayak setiap arahan kita mau didengarkan, mau dijalankan. Nah, itu kita pasti ini terus kita dampingi gitu. Tapi kalau misalkan memang dia kayak belum mau, itu saya kayak sesekali aja jangan jangan setiap hari gitu. Karena takutnya nanti dia risih. Karena mungkin ya. masih iseng-iseng, masih coba-coba gitu kan, belum terlalu dapat why-nya ngejalanin bisnis ini apa. Jangan sampai kita pepet terus, yang ada malah dianya kabur. Jadi memang kita harus lihat kondisinya mereka, kebutuhannya di mana. Kalau memang mereka butuh banget untuk bisnis SR12 terkait mungkin dari produknya atau finansialnya, baru kita dampingi yang benar-benar kita lihat butuh gitu. Jadi kalau yang Oke. belum terlalu perlu ya kita spill-spill sedikit aja gitu, jangan terlalu barbar lah ibaratnya gitu. Mhm. Gitu Pak Oke, Yusuf. oke. Ya, artinya memang kita tidak memaksa kendaraan mogok untuk terus berjalan ya. Ya, Karena kadang jadi kitanya yang capek ya kalau terus menerus mendorong iya, kendaraan yang memang sudah waktunya untuk diperbaiki atau bahkan sudah waktunya untuk
kita beli yang baru lagi gitu ya. Betul. Gitu. Jadi memang ini berkaitan sekali dengan hukum Pareto ya, di mana memang dari 100 orang yang mengetahui tentang informasi, 10 orang yang menjalani ya, 1 orang yang menjadi sukses Serius. gitu ya. Iya. Ya. Nah, ini memang hukum Pareto, jadi kita tidak memaksa semua orang untuk bisa kita ajak untuk sukses bersama, meskipun kita sebagai leader tentunya akan terus membina ya. Kami juga di perusahaan terus membina bagi teman-teman yang mau bertumbuh, yang mau berkembang, yang serius untuk menjalankan di bisnis SR12 seperti itu. Jadi Apa itu ini adalah Pak salah Yusuf? satu. Ya, Saya ada satu pesan dari ini ya, dari Coach Robi Habibi sama Bunda Cica. Itu kan kebetulan oke. leader kakek saya dan nenek saya di sini ya, di SR12. Nah itu Ya. pesannya itu selalu, setiap hari itu kita selalu merasa kita tuh baru mulai di bisnis ini. Jadi kita baru mulai, kita baru mulai, baru jalanin, gak punya mitra. Jadi selama kita selalu merasa gak punya mitra, jadi kita semangat terus gitu untuk cari yang baru gitu. Jadi kita nggak mengandalkan yang sudah ada aja. Karena kalau kita hanya ngandelin yang sudah ada, kapan dia nggak semangat, kitanya nggak semangat juga gitu. Betul, Jadi memang kalau betul. mitra kita nggak semangat, ya kita cari yang baru dong, yang semangat Cari gitu. yang baru. Betul, betul, betul. Ya, ya itu sangat sangat tepat sekali ya yang disampaikan oleh Coach Robi ya. Karena memang Hmm. ada kecenderungan kalau semangat manusia itu kecenderungannya menurun. Apalagi kalau misalnya mungkin dia merasa jenuh di dalam bisnis, bisa jadi tergiur dengan bisnis yang lainnya yang mungkin secara instan menjanjikan hasil yang besar gitu ya. Itu sangat memungkinkan sekali orang tersebut untuk menurun bisnisnya di SR12. Nah, maka dari itu memang tugas kita untuk terus menciptakan, terus mendapat, dan terus mencari orang-orang yang memang tertarik di dalam bisnis SR12 ini. Gitu. Betul. Mantap. Nah, itu ya dari Kak Rahma ya. Iya. Memang perlu kita lakukan itu. Jadi kalau ditanya apakah strategi bisnisnya dengan offline dan online, sebetulnya dua-duanya itu memiliki nilai yang positif ya. Tinggal bagaimana keluasan kita untuk bisa menjalankannya. Ada orang-orang yang dia lebih luas untuk mempraktikkan bisnisnya di online, monggo silakan. Jalankan dengan nyaman. Ada orang yang lebih luas, saya mah Pak, orangnya orang lapangan Pak, saya nggak bisa tuh kalau misalnya harus di online, monggo silahkan. Semuanya pun punya nilai plusnya masing-masing. Yang tidak boleh itu pada saat, aduh, jualan offline, kok saya ditolak mulu ya, terus Anda berhenti. Anda jualan online, toko Anda nggak ada yang nyamperin, terus Anda berhenti. Nah, itu yang tidak boleh Anda lakukan. Gitu, ya. Oke, thank you Kak Tari jawabannya untuk pertanyaan Ya. dari Kak Rahma. Ya, selanjutnya ada lagi nggak yang mau nanya nih? Ada nih Kak dari Kak Rahma lagi nih. Oh iya, Bagaimana yang mengelola keuangan jika memang kita harus melek keuntungan langsung karena kita nggak ada pemasukan lain? Terkadang oke, masanya suami pas lagi nggak kerja. oke, siap. Saya jawab langsung ya. Boleh silakan Kak Tari. Jadi kalau untuk memang SR12 ini dijadikan sebagai apa, penghasilan utama, itu bukan Hmm, berarti kita nggak boleh make 100% gitu, tapi hmm, minimal jadi untuk uang modal, ibaratnya kita keluarin modal 1 juta untuk beli produk. Kan ada hmm, keuntungannya nih. Nah, hmm, yang penting eh, modal itu tetap kita belanjain barang, keuntungan selama kita butuh untuk dipakai untuk kebutuhan ya, kebutuhan yang urgent itu nggak apa-apa banget dipakai. Yang penting hmm. jangan pakai uang modal kalau bisa gitu. Nah, Ya, tapi nanti kalau seiring udah bertambah keuntungannya itu nanti mulai pisah, maksudnya bukan dipisahkan, di apa ya, dibagi. Jangan semua keuntungannya itu dipakai untuk kebutuhan pribadi operasional. gitu. Jadi lah berapa persen gitu kan. Karena nanti kita kan butuh juga kayak misalkan untuk beli rak, untuk beli apa, untuk Ya, bikin banner, spanduk atau brosur yang menunjang betul. bisnis kita gitu. Jadi itu memang harus dibagi juga gitu. Jadi bukan berarti semua keuntungannya dipakai gitu, tapi ya beberapa selama itu kebutuhan dan mendesak ya sah-sah aja gitu. Yang nggak boleh itu ibaratnya kayak untuk kesenangan pribadi, untuk yang hanya sebatas keinginan gitu, hanya sekedar nafsu gitu. Nah itu yang perlu Betul. ditahan dulu gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan ya masa gara-gara itu nggak beli beras ya nggak juga gitu.
Iya, iya. Oke, jadi tetap diambil, tetapi tidak diambil sepenuhnya dan kalau bisa tidak mengganggu uang untuk pembelanjaan atau uang modal pembelian barang kembali, ya. Iya, betul. Itu. Jadi mungkin berapa persennya boleh Anda ambil untuk sedekah, Anda ambil untuk kebutuhan sehari-hari, itu boleh. Nah, sekarang kalau misalnya ada pertanyaan, tapi Pak, operasional saya dalam kebutuhan sehari-hari itu tinggi. Kalau Anda sudah paham itu bagus. Artinya Anda sudah mengerti berapa penghasilan yang perlu Anda dapatkan dari bisnis Betul. ini, gitu. Kalau Anda bilang, Pak, operasional keluarga saya tinggi, nah, Anda sudah mengerti. Berarti Anda perlu perbanyak potensi untuk mendapatkan income-nya, seperti itu. Ya, menjawab pertanyaan dari Kak Rahma juga, ya. Oke, siap. Ada lagi Boleh yang mau share bertanya screen lagi? nggak? Kak Yusuf boleh share screen nggak? Boleh, 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 silakan. Ini paling ini ya foto waktu pertama kali saya join SR12. Oke, boleh, silakan. Bisa nggak ini? Belum tampil. Oke. Ya, belum tampil. Apa? Share uang. Sudah dicoba, Kak Tari? Oke, coba-coba ya. Belum bisa, masih disable partisipan screen sharing. Atau saya belum dijadikan co-host ya, atau Oh gimana? iya, sorry. Siap. Oke, sudah? Udah jadi co-host? Oke. Nah, ini ada foto waktu pertama kali saya SR12. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kan ya. Ya, jadi hanya bermodal dari rak. Ini lihat produknya masih yang lama ya, kemasannya. Oke. Jadi hanya dari satu rak kecil ini. Nah, ini Mhm. alhamdulillah rak yang pertama dibeli nih yang di sebelah kiri. Ini Mhm. dulu saya masih hamil anak kedua di sini. Oke. Nah, ini suami saya yang ambil barang begitu, mobilitasnya. Kemudian ini dari kos-kosan, saya tinggalnya di kos-kosan, jadi hanya satu kamar. Nah, di sini semua kayak buat SR12. Ini mitra pertama saya yang jadi distributor namanya Bu Rustia sama Pak Sainuddin. Masya Allah. Ya Allah. Luar biasa. Luar biasa ini saya banyak belajar dari beliau karena beliau ini adalah pengusaha memang di pasar sentral Makassar. Jadi pengusaha Hmm. pakaian. Jadi wah ilmu bisnisnya udah luar biasa. Kemudian ini rak rak saya yang pertama nih, dua ini. Hmm. Ini stok saya waktu akad agen. Oke. Masih sedikit lah. Dan ini mitra kami juga ini seorang Wah, ASN yang raknya sudah banyak nih ya sekarang ya. iya alhamdulillah. Dan ini memang kayak di mana-mana buka lapak ya di kantor di mana anak Oke. sendiri jadi model. Jadi memang lebih banyak aktivitasnya dari offline ya. Iya kalau saya gitu kan selama waktu saya ini kan masih bisa mobile kemana-mana. Tapi semenjak Mm-mm. sekarang anak tiga ya inilah dari online juga gitu dan alhamdulillah kan karena suami juga optimasi di Shopee, alhamdulillah Mm-mm. di Shopee juga sekarang udah semakin meningkat gitu orderannya gitu. Jadi yang Alhamdulillah. tadinya hanya melayani mitra gitu kan yang order via Shopee, sekarang Mm. alhamdulillah udah ada konsumen-konsumen baru dari Shopee dan alhamdulillah dari situ juga bisa lahir mitra baru gitu. Alhamdulillah. Ya, ini waktu dari Jakarta Oke. dikirimnya seperti ini dulu sebanyak ini. Hmm. Iya, iya. Ya, begitulah alhamdulillah. Oke. Ini sama Ini kantor master kantor baru distributor ya? kita. Ya? Ini sama master distributor kita Kak Cica Oke, sama ini di kantornya Katari? iya ini toko. Oke, oh toko ya, siap, siap. Iya. Tapi ini sebelum di ini ya di apa masih di kampus ini.
Kemudian Oh, sekarang nah ini yang kantor terbarunya di rumah. oke, Masya Allah. Lagi Ya. kosong stoknya, maksudnya belum di display. Hmm, ya Allah. Begitulah, Kak. Alhamdulillah. Ada lagi Alhamdulillah nggak ya. yang mau nanya? Berproses ya, Masya Allah. Ini silakan yang mau bertanya nih, jangan sampai terlewatkan. Silakan ditulis di kolom chat, boleh, atau mungkin silakan yang mau bertanya langsung raise hand, boleh Boleh, juga. boleh. ST Coach, apa nih ST Coach? Sign Coach atau apa? Oh, pertanyaan belum dijawab. Yang mana, Kak Yeyen? Yeyen. Yeyen yang mana Yeyen? Kak Yeyen, mana ini? Oh, ini Kak maksudnya Tari. gimana hanya ngejar omset tapi nggak ada profit. Ya, Nah, jadi maksudnya bukannya kalau omset bagus, profit juga bagus ya, Kak? ya. Oke. Oke, Kak Yeyen, kalau menurut saya, kadang ada beberapa ya yang kayak misalkan orang kejar omset itu maksudnya, misalkan dia mau kejar reward tertentu gitu kan, jadi dia kejar deh omset sekian gitu. Tapi barangnya belum tentu berputar gitu, misalkan belum belum dia belum tahu ini akan jual barang ini kemana, akhirnya jadi penumpukan. Nah, sedangkan di SR12 ini ditekankan lebih ke perputaran produknya. Jadi kita bukan stok barang, bukan stokis lah ibaratnya gitu yang kita order, habis itu kita diemin itu barang nggak tahu mau kemana. Jadi kalau misalkan kita omsetnya bagus, belum tentu profitnya bagus, siapa tahu gitu kan. Karena memang barangnya nggak langsung berputar gitu, maksudnya dia hanya jadi stok aja tapi belum terjual, akhirnya kan profitnya juga nggak langsung masuk. Beda sama kalau misalkan kita yang langsung memang barang ini sudah ditunggu gitu kan, langsung terjual, langsung terdistribusi ke mitra atau ke konsumen, itu kan langsung kelihatan juga profitnya gitu. Jadi belum tentu, kalau kalau misalkan kita fokusnya ke omset, kadang orang ya kayak gitu ngejar omset tapi hanya untuk di stok aja barangnya tapi nggak dijual gitu. Itu kan yang paling dihindari ya kalau di SR12, karena kan jangan sampai ya kita jadi stok aja, tapi kan harus diputar barangnya supaya jadi uang lagi. Iya, betul. Dan juga omset itu kan sebetulnya apa yang kita dapatkan, tapi itu kan masih kotor ya. Iya, Kita belum belum keluarkan dengan hal-hal yang lainnya kayak yang tadi saya sampaikan. Anda butuh operasional dalam dalam bisnis Anda. Misalnya Anda harus bayar listrik, Anda harus bayar admin, Anda harus bayar ongkos kirim, pembelian bubble wrap, betul. itu kan Mm-mm. masih dikurangi dari omset yang Anda dapatkan. Nah, kalau Iya, profit itu apa? Profit itu adalah keuntungan bersih yang memang itu sudah menjadi hak Anda gitu. Yang mana tentunya itu sudah dibagi-bagi dengan operasional yang tadi gitu ya. betul. Seperti itu, Ibu Yeyen. Jadi jangan sampai Anda menjual barang seharga misalnya 50.000 lalu Anda anggap 50.000 adalah keuntungan Anda. Belum Iya, tentu, bukan belum seperti itu tentu. perhitungannya. Karena kan profit Ya. itu kan didapat dari selisih kita ini ya, bagi hasil, misalkan ke mitra atau ke konsumen. Kalau Betul. misalkan saya distributor kan, saya memang belanja produknya 50%. Tapi kalau saya distribusinya ke agen, berarti saya hanya dapat profit 10%. Kayak gitu. 10%. Kalau saya Betul. distribusinya ke sub agen, saya dapat profitnya 20%, kayak gitu. Jadi bukan, Betul. omset itu bukan sama dengan profit gitu. Ya, Beda ya. Mm-mm. seperti itu Ibu Yeyen. Oke, semoga bisa menjawab Ibu Yeyen Syafrina. Alright, sekarang kita move ke Ibu Anita Cimahi. Apa nih? Iya, saya karena ngejar omset. Nah, keluar banget yang ada lambat. Cari konsumennya masih belum lancar, jadi yang ngendap juga. Nah, itu dia mungkin perlu juga diperhatikan antara sell in dan juga sell out-nya ya, Ibu Anita ya. Jadi jangan Iya, sampai betul. Memang betul, jangan harus sampai lebih kita gencar lah. Ibaratnya dengan adanya stok, harusnya kita harus semakin semangat untuk menawarkan gitu. betul. Ya ini mungkin beberapa beberapa orang ada yang menjalankannya seperti itu, tapi perlu digarisbawahi bahwasanya bisnis di SR12 itu dilakukan tidak hanya untuk Anda ngendap barang atau ngendap stok ya, demi mengejar omset tidak. Tapi kita juga memperhatikan sell in Anda seperti apa supaya Anda tetap memiliki profit, bukan hanya mengejar omset yang tinggi yang seperti tadi disampaikan oleh Kak Sari. Seperti itu.
Oke, guys. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Boleh Ini silakan ada kalau yang mau nih, langsung, raise hand, angkat tangannya. pemasaran lewat medsos, Kak Gita. Kak Gita, pemasaran lewat medsos apa saja, Kak? Oke. Kak Tari, lewat apa saja? Apakah ada marketplace Kalau juga? saya yang paling intens itu di WA aja, paling intens ya. Oke Tapi aja kalau ya, mantap. ya, tapi kalau suami sih udah ke Facebook gitu. Jadi bagi Hmm. dua gitu kayak brandingnya gitu. Maksudnya kalau saya memang fokusnya di WA karena memang orang-orang di WA kan yang lebih dekat gitu kan sama saya gitu. Kalau misalkan di suami memang kan yang membuka jalan gitu ibaratnya ya. Jadi Oke. yang Ya, apa ya. yang cari orang baru dan saya yang jaga di dalam rumahnya gitu. Ibaratnya gitu. Mantap. Jadi saling bersinergi ya. Ah, Yang satu melakukan ekspansi, yang satu melakukan konversi ya. iya. Suami melakukan ekspansi ke orang-orang baru, yang mengkonversinya tugasnya Kak Tari ya. Oke, Betul. kerjasama yang luar biasa sekali, Masya Allah ya. Mantap, mantap. Oke. Ya, jadi seperti itu ya pemasarannya lewat medsos, terutama kalau dari Kak Tari ini dari WhatsApp-nya, karena memang tugas untuk melakukan ekspansi pasarnya itu ada dan dilakukan oleh suami. Itu berarti dari Facebook dan juga dari marketplace-nya berarti ya. Ya, marketplace Shopee. Heeh. Oke, seperti itu Kak Gita. Semoga dapat menjawab ya. Boleh yang lain kalau mau langsung bertanya, boleh silakan raise hand-nya. Ada? Udah cukup mungkin Kak Yusuf. Oke, boleh. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi. Sebelum kita tutup, Katari, saya mau one closing statement dari Katari. Apa tuh? Oh, closing Eh, statement. ya, closing statement untuk teman-teman yang hadir di sini dalam Zoom ini supaya mereka memiliki mindset yang baik lagi, yang lebih Oh, bertumbuh lagi oke. dan tidak pernah memiliki mental block dalam bisnis ini. Monggo, silakan Katari. Oke. Kalau dari saya, mulailah bisnis Anda tuh dari sekarang. Ya, jangan menunggu sempurna. Jangan nunggu saya apa ya free apa segala macam. Jangan nunggu sempurna. Tapi kita mulai dari sekarang supaya kita bisa segera memetik hasilnya gitu. Dan kalau untuk Oke. mindset sendiri itu harus kita yakin bahwa rezeki itu sudah tertakar, nggak akan pernah tertukar. Jadi meskipun kita jualan yang sama dengan tetangga kita, tapi kalau memang itu rezekinya untuk kita ya pasti akan datang ke kita. Jadi jangan pernah takut mitra SR12 sudah banyak di mana-mana gitu. Ah nanti saya jualan kemana nggak bakal ketukar gitu kan. Karena apa rezeki kita nggak bakalan salah alamat ya. Jadi yakin aja bahwa yang kita jual ini memang produknya bagus dan apa halal juga kan BPOM gitu. Jadi kita yakin dengan produknya, apalagi kalau kita sudah pakai, kita lebih enak ceritanya ke orang lain gitu. Jadi kita bukan hanya menjual, tapi memang kita merasakan manfaatnya juga. Jadi yang kita niatkan adalah untuk membantu menyelesaikan masalah orang lain seperti itu. Alright ya, rezeki sudah tertakar, jangan pernah takut untuk tertukar. Oke, kita berikan applause yang meriah dulu untuk Kak Tari. Masya Allah ya, luar biasa sekali ya. Apa yang telah kita dengarkan dari Kak Tari pada hari ini semoga bisa membawa manfaat, membawa pandangan baru, membawa pola pikir yang baru juga ya. Dan tentunya ini bisa diadopsi bagi Anda yang sudah mungkin mulai berkeluarga, yang sudah memiliki pekerjaan dengan aktivitas yang rutin ya, ataupun ketika Anda masih menjadi seorang mahasiswa atau mahasiswi. Ini dapat diambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Kak Tari. Dan jangan pernah menunda lagi untuk menjalankan bisnis ini. Jangan pernah menunggu Anda sampai sempurna lagi. Jangan pernah menunda-nunda lagi karena ada sebuah perkataan kata mutiara ya yang berkata seperti ini. Baidotul yomi khairum min dajajatil ghodi ya. Jadi telur hari ini itu adalah hal yang lebih baik ketimbang Anda menunggu telur tersebut menjadi ayam di esok hari ya. Jadi Ya, jangan pernah menunda-nunda pekerjaan, jangan pernah menunda-nunda hal kebaikan, apalagi ini untuk hal-hal yang mendatangkan cuan ya. betul sekali Masya betul. Allah,
Terima kasih banyak Kak Tari. Kita sekali lagi berikan applause yang paling meriah untuk Kak Tari. Yeay. Masya Allah ya. Semoga kita bisa bertemu dan semoga para mitra yang hadir pada kesempatan hari ini bisa segera diberikan kesempatan menjadi distributor utama SR12 dalam waktu yang segera mungkin ya. Amin, amin, amin. Amin. Dan tentunya Anda juga bisa bermanfaat bagi orang banyak karena tadi di closing statement yang terakhir tentunya di situ untuk memberikan kemudahan dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Semoga Anda menjadi wasilah kebaikan tersebut dan semoga Anda bisa bersama-sama kita semua berada di jalur kesuksesan yang tepat ya. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Dian Tari Febrilia yang telah memberikan motivasi yang berharga sekali pada hari ini. Saya sebetulnya sudah mengenal Kak Tari ini cukup lama ya, dan kita berada di satu aktivitas yang sama juga sebagai aktivis kampus pada waktu itu. Senang banget rasanya saya bisa ketemu di Zoom ini dan bisa mendengarkan kata-kata terbaik dari Kak Tari. Luar biasa. Kita berikan ucapan terima kasih kepada Kak Tari. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Semoga sukses Bapak selalu. Yusuf dan teman-teman semua yang sudah hadir. Ya. Oke, sebelum kita tutup pada kesempatan hari ini, mohon maaf kalau misalnya ternyata ada pertanyaan yang belum terjawab. Semoga kita bisa buka kesempatan di lain waktu ya, karena ternyata di Makassar sekarang sudah jam berapa Kak Tari? Udah jam 4:30. Sudah 4:30 ya, Iya. mungkin sebagai ibu rumah tangga perlu ada persiapan-persiapan untuk keluarga, jadi kita mungkin cukup sudahi Zoom meeting pada Ya. hari ini, insya Allah membawa keberkahan buat kita semuanya. Baik, kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita izin untuk foto terlebih dahulu ya. Boleh silakan yang mau untuk kelihatan mukanya. Boleh ditampilkan wajahnya ya. Oke, on video. Siap-siap. Layer pertama, 1, 2, 3. Oke, sekarang layar kedua. Silakan bersiap-siap. 1, 2, 3. Alright. Layar ketiga, ini sudah mulai banyak yang off kamera ya, nggak apa-apa. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya untuk kesempatan telah menghadiri Zoom kali ini ya. Semoga membawa keberkahan buat semuanya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan ke Kak Tari, sehat selalu, sukses selalu ya. Dan salam untuk keluarga. Baik, terima kasih. Saya tutup dan saya akhiri Zoom meeting ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Dadah. Bukan, nggak ada Pak, tinggal pas saya dari story.